Di sebuah kota kecil yang tenang namun penuh intrik, seorang polisi bernama Bramanto dikenal sebagai penegak hukum yang lebih suka bermain curang demi keuntungan pribadi. Meski mengenakan seragam yang seharusnya melambangkan keadilan, ia justru sering memanfaatkan jabatannya untuk menjebak warga yang tak bersalah, lalu meminta suap sebagai syarat kebebasan mereka. Dengan wajah yang selalu terlihat ramah di hadapan atasannya, Bramanto mampu menyembunyikan sifat aslinya sebagai seorang oportunis yang haus uang. Bramanto memiliki jaringan di berbagai tempat, mulai dari preman kecil hingga beberapa pejabat korup yang membantunya menjalankan praktik kotor ini. Ia selalu mencari celah untuk menjerat orang-orang polos yang bisa ia manfaatkan. Baginya, hukum hanyalah alat yang bisa dibengkokkan sesuai kepentingannya. Beberapa warga yang sadar akan kebiasaan buruknya memilih untuk diam karena takut akan balasannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari Bramanto akan menjebak orang yang salah, istri seorang tentara. Sementara itu, di sudut lain kota, hidup seorang wanita bernama Maya yang jauh berbeda dari Bramanto. Ia adalah sosok perempuan sederhana, penuh kasih, dan dikenal sebagai pribadi yang jujur serta pekerja keras. Sehari-hari, Maya bekerja sebagai kasir di sebuah toko perhiasan untuk membantu ekonomi keluarganya, karena suaminya, Kapten Arya, sering bertugas di luar kota dalam misi militer. Kapten Arya adalah seorang perwira yang berprinsip teguh dan dihormati di kesatuannya. Ia adalah sosok suami yang penuh tanggung jawab dan selalu memastikan keluarganya berada dalam kondisi aman meski dirinya sering jauh dari rumah. Selama bertahun-tahun, ia telah menghadapi berbagai situasi sulit di medan tugas, tetapi satu hal yang selalu ia percaya adalah kejujuran dan kehormatan. Baginya, setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang adil, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Maya dan Kapten Arya menjalani kehidupan yang harmonis meski sering berjauhan. Keduanya selalu berkomunikasi, berbagi cerita, dan berusaha saling mendukung dalam keadaan apapun. Namun, ketenangan hidup mereka mulai terusik ketika Maya tanpa sengaja masuk dalam jebakan Bramanto, sebuah kesalahan fatal yang akan mengubah segalanya. Pada suatu hari yang tampak seperti hari biasa, Maya berangkat ke tempat kerjanya seperti biasa, tidak menyadari bahwa seseorang telah mengincarnya. Sementara itu, Bramanto, yang sedang mencari target baru, melihat Maya sebagai sasaran yang sempurna. Ia berpikir bahwa seorang wanita seperti Maya akan mudah dikendalikan dan dijebak tanpa ada konsekuensi besar. Bramanto tidak tahu bahwa kali ini, ia telah memilih musuh yang salah. Siang itu, Maya sedang bekerja seperti biasa di sebuah toko perhiasan yang cukup terkenal di kotanya. Dengan senyum ramah, ia melayani pelanggan yang datang, mengatur ulang etalase, dan memastikan semua barang tetap dalam kondisi baik. Hari itu tampak seperti hari biasa, hingga seorang pria berseragam polisi memasuki toko. Pria itu adalah Bramanto, seorang polisi yang sudah lama dikenal oleh warga sekitar sebagai sosok yang licik dan sering mencari keuntungan dari posisinya. Dengan tampilan berwibawa, ia berpura-pura melihat-lihat koleksi perhiasan, bertanya harga cincin dan gelang, seolah-olah ia benar-benar tertarik untuk membeli. Maya, tanpa curiga, dengan sopan melayani Bramanto seperti pelanggan lainnya. Namun, tanpa sepengetahuan Maya, Bramanto datang dengan niat jahat. Ia sudah menargetkan toko ini sebagai tempat untuk menjalankan salah satu skema kotor yang sering ia lakukan, menjebak seseorang agar terlihat mencuri, lalu meminta uang tebusan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus masuk ke ranah hukum. Ketika Maya sedang mengambilkan cincin yang diminta Bramanto, pria itu diam-diam mengambil satu cincin lain yang ada di etalase dan dengan cekatan menyelipkannya ke dalam tas Maya yang terbuka di meja kasir. Ia melakukannya begitu cepat dan terlatih, tanpa ada seorang pun yang menyadari. Setelah beberapa saat berpura-pura mempertimbangkan pembelian, Bramanto menggelengkan kepala dan berkata bahwa ia akan kembali lain waktu. Saat Maya berbalik untuk meletakkan kembali perhiasan yang tadi ia tunjukkan, tiba-tiba Bramanto berteriak keras, suaranya memenuhi ruangan, "Hei!
cincinnya mana? Ada yang hilang. Semua orang di toko terkejut. Pemilik toko yang berada di belakang meja kasir langsung menghampiri dengan wajah tegang. Apa maksudnya, Pak Polisi? Tanya pemilik toko. Dengan sorot mata tajam, Bramanto menunjuk ke arah Maya. Aku tadi melihat cincin ini di etalase, tapi sekarang hilang. Kau yang terakhir menyentuhnya. Jangan bilang kalau kau menyembunyikannya. Maya terkejut. Ia menggeleng cepat. Tidak, Pak. Saya tidak mengambil apa-apa. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Bramanto berpura-pura curiga, lalu menatap tas Maya yang masih terbuka di meja kasir. Dengan gerakan dramatis, ia meraih tas itu dan membukanya. Seisi toko terdiam saat Bramanto mengeluarkan sebuah cincin emas dari dalam tas Maya dan mengangkatnya ke udara. Ini buktinya. Kau menyembunyikannya. Teriak Bramanto, matanya menyala penuh kemenangan. Maya membeku di tempat, matanya melebar. Ia tidak pernah melihat cincin itu sebelumnya. Itu bukan milik saya. Saya tidak tahu bagaimana bisa ada di sana. Serunya, suaranya bergetar karena panik. Namun, pemilik toko sudah terpengaruh oleh situasi. Ia menatap Maya dengan kekecewaan. Maya, aku tidak menyangka kau akan melakukan hal seperti ini, katanya dengan nada muram. Bramanto melipat tangannya, berpura-pura kecewa. Sayang sekali. Seorang pegawai toko perhiasan yang mencuri perhiasan sendiri. Aku harus membawamu ke kantor polisi. Ini pencurian. Maya merasakan ketakutan menjalar di tubuhnya. Ia tahu betul bahwa ia tidak bersalah, tetapi situasi ini sudah dikendalikan sepenuhnya oleh Bramanto. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menjelaskan, Pak Polisi, tolong dengarkan saya. Saya tidak mencuri. Saya tidak tahu cincin itu bisa ada di tas saya. Namun, Bramanto hanya menyeringai dingin. Ia sudah sering menggunakan taktik ini, dan sejauh ini belum ada yang bisa melawannya. Dengan sikap tegas, ia menggenggam lengan Maya dan menyeretnya keluar dari toko. Beberapa orang di sekitar toko hanya bisa menatap tanpa berani campur tangan. Pemilik toko, meskipun tampak ragu, tetap memilih diam dan membiarkan polisi itu melakukan tugasnya. Di luar, saat Bramanto memasukkan Maya ke dalam mobil polisi, hatinya dipenuhi kepuasan. Baginya, ini hanya satu lagi transaksi kotor yang akan memberinya uang tambahan. Biasanya, korban-korban seperti Maya akan menyerah dan membayar agar tidak diproses lebih jauh. Tapi yang tidak diketahui Bramanto adalah bahwa Maya bukanlah orang biasa. Dia adalah istri Kapten Arya, seorang tentara yang memiliki pengaruh dan kehormatan yang besar. Dan kesalahan terbesar Bramanto hari itu adalah menjebak orang yang salah. Di tempat lain, Kapten Arya baru saja tiba di rumahnya setelah berbulan-bulan bertugas di luar kota. Ia baru saja melepas sepatu ketika ponselnya bergetar. Suara di seberang telepon adalah suara Maya yang penuh ketakutan dan isak tangis. Mas, aku dijebak. Mereka bilang aku mencuri. Aku tidak tahu harus bagaimana. Wajah Kapten Arya langsung menegang. Otot-ototnya mengencang, dan tatapannya berubah tajam. Tenang, sayang. Aku akan datang. Dan disitulah kesialan Bramanto dimulai. Setelah menerima kabar bahwa istrinya ditangkap dengan tuduhan mencuri, Kapten Arya bergegas menuju kantor polisi. Namun, begitu ia sampai di sana, ia justru diperlakukan dengan dingin oleh Bramanto, polisi yang menangkap Maya. Dengan nada penuh arogansi, Bramanto menyatakan bahwa kasus ini sudah jelas, dan satu-satunya cara agar Maya bisa bebas adalah dengan membayar uang tebusan yang tidak sedikit. Kapten Arya menatap Bramanto dengan tajam. Sebagai seorang tentara, ia sudah sering menghadapi berbagai macam orang, dari prajurit musuh hingga pengkhianat di medan perang. Namun, kali ini ia berhadapan dengan orang yang seharusnya menegakkan hukum, tetapi justru menyalahgunakannya. Maya, yang berada di dalam sel tahanan sementara, menangis dan memohon keadilan. Aku tidak pernah mencuri. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cincin itu bisa ada di tasku. Katanya berulang kali, tetapi para polisi lain yang bekerja di bawah perintah Bramanto hanya menggeleng dan menghindari konfrontasi.
Mengetahui bahwa situasi ini lebih dari sekadar kesalahpahaman biasa, Kapten Arya mulai menghubungi beberapa rekannya. Sebagai seorang tentara, ia memiliki jaringan yang luas, termasuk kenalan di kepolisian militer. Dalam hitungan jam, ia berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari toko perhiasan tempat Maya bekerja. Saat ia melihat rekaman itu, amarahnya memuncak. Dalam video tersebut terlihat jelas bagaimana Bramanto secara diam-diam memasukkan cincin emas ke dalam tas Maya sebelum pura-pura menangkapnya. Ini bukan sekadar kesalahan polisi, ini adalah jebakan. Tidak berhenti di situ, Kapten Arya juga mulai menyelidiki latar belakang Bramanto. Dari beberapa sumber, ia mengetahui bahwa ini bukan pertama kalinya polisi tersebut melakukan pemerasan. Banyak warga kecil yang menjadi korban, tetapi mereka tidak berani melawan karena takut dengan kekuasaan Bramanto. Dalam beberapa hari, Kapten Arya berhasil mengumpulkan cukup bukti. Namun, Bramanto yang mulai curiga dengan gerak-gerik Kapten Arya, mencoba menghalanginya dengan mengancam. Suatu malam, saat Kapten Arya pulang ke rumah setelah bertemu dengan seorang rekan polisi yang bersedia membantunya, ia mendapati pintu rumahnya sedikit terbuka. Dengan naluri militernya yang tajam, ia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata, Bramanto telah mengirim anak buahnya untuk mengintimidasi Maya. Maya bersembunyi di sudut ruangan, wajahnya pucat karena ketakutan. Mereka datang, Arya, mereka bilang aku harus diam atau aku tidak akan selamat. Mendengar itu, Kapten Arya semakin bertekad untuk menghancurkan Bramanto. Ini bukan lagi tentang istrinya. Ini adalah tentang melawan ketidakadilan yang telah berlangsung terlalu lama. Dengan semua bukti yang ia miliki, ia bersiap untuk menyerang balik. Esok harinya, ia datang ke kantor polisi bukan sebagai seorang suami yang meminta keadilan, tetapi sebagai seorang tentara yang menuntut kebenaran ditegakkan. Di sebuah ruang interogasi kantor polisi, Kapten Arya duduk dengan ekspresi tenang namun penuh tekanan. Ia baru saja kembali dari misi militer dan langsung mendapati istrinya, Maya, ditahan atas tuduhan pencurian. Namun, ia tahu betul bahwa istrinya tidak bersalah. Ia telah mengumpulkan cukup bukti dan membawa beberapa rekan militernya serta seorang perwira kepolisian berpangkat lebih tinggi untuk memastikan keadilan ditegakkan. Di seberang meja, Bramanto, polisi korup itu, masih bersikap angkuh. Dengan tangan bersedekap, ia menyeringai kecil. Baginya, ini hanyalah masalah biasa yang bisa diselesaikan dengan suap. Kapten, saya hanya menjalankan tugas. Kalau Anda ingin istri Anda bebas, ada biaya yang harus dibayar, katanya dengan nada mengejek. Kapten Arya menatapnya dingin. Tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan flash drive dari sakunya dan menyerahkannya kepada komandan polisi militer yang kebetulan hadir sebagai saksi. Rekaman CCTV toko perhiasan langsung ditampilkan di layar. Semua orang di ruangan itu menahan napas saat melihat bagaimana Bramanto dengan sengaja memasukkan cincin ke dalam tas Maya. Bramanto mulai gelisah. Ini hanya kebetulan. Bisa saja dia memang mencurinya dan saya hanya melakukan tugas saya. Katanya tergagap, berusaha berkelit. Namun, Kapten Arya belum selesai. Ia mengeluarkan daftar pengaduan dari warga yang selama ini menjadi korban pemerasan Bramanto. Beberapa korban hadir di luar ruangan, siap memberikan kesaksian. Bahkan, seorang bawahan Bramanto yang tidak tahan dengan kebusukannya telah bersedia memberikan kesaksian bahwa pemerasan ini bukan pertama kalinya terjadi. Wajah Bramanto semakin pucat. Ia mencoba mencari alasan lain, tapi komandan polisi militer langsung berbicara dengan nada tegas, Bramanto, cukup sudah. Kau bukan hanya menjebak seorang wanita tak bersalah, tetapi juga mencemarkan nama baik kepolisian. Bramanto panik. Ia mencoba berdiri, tetapi seorang polisi militer langsung memborgol tangannya. Tidak, aku bisa menjelaskan. Aku hanya... Permainanmu sudah selesai, potong Kapten Arya dingin. Hukum akan berbicara. Bramanto akhirnya dibawa pergi, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia baru saja menjebak orang yang salah, istri seorang tentara. Setelah penangkapan Bramanto, kantor kepolisian setempat gempar.
Polisi yang selama ini bekerja dengannya terkejut mengetahui bahwa rekan mereka ternyata sudah lama menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Beberapa di antara mereka bahkan mulai bertanya-tanya, apakah selama ini mereka juga menjadi bagian dari skema korup yang dilakukan Bramanto tanpa mereka sadari. Kapten Arya, yang masih berada di kantor polisi, tetap mengawasi proses hukum yang dijalani oleh Bramanto. Ia ingin memastikan bahwa orang seperti itu tidak akan lolos dengan mudah. Polisi militer yang sejak awal terlibat dalam investigasi juga segera mengambil alih kasus ini, mengumpulkan semua bukti pemerasan dan jebakan yang telah dilakukan Bramanto. Salah satu petugas dari kepolisian militer berkata kepada Kapten Arya, "Kami akan pastikan dia menerima hukuman yang setimpal, Kapten. Orang seperti ini mencoreng nama institusi kepolisian." Sementara itu, Maya yang masih sedikit trauma akhirnya dipulangkan setelah secara resmi dinyatakan tidak bersalah. Beberapa tetangga dan kenalannya yang sempat percaya bahwa dia mencuri, kini merasa malu dan mulai meminta maaf. Salah satu rekan kerjanya di toko perhiasan mendekatinya dengan ekspresi penuh penyesalan, "Maya, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bahwa kamu dijebak. Aku seharusnya percaya padamu sejak awal." Maya hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting sekarang kebenaran sudah terungkap." Namun, meskipun Bramanto sudah ditangkap, masalah belum benar-benar selesai. Ternyata, beberapa orang yang dulu menjadi korban pemerasannya kini mulai angkat bicara. Mereka datang ke kantor polisi untuk melaporkan pengalaman mereka, mengungkap bagaimana mereka juga pernah diperas dan dijebak oleh Bramanto. Ada seorang pedagang pasar yang hampir kehilangan warungnya karena tuduhan palsu, seorang tukang ojek yang pernah dipaksa membayar sejumlah uang agar tidak ditahan, hingga seorang mahasiswa yang sempat hampir dikeluarkan dari kampusnya karena dugaan pencurian yang ternyata juga merupakan jebakan Bramanto. Kapten Arya membantu polisi militer untuk mendokumentasikan semua laporan tersebut. Semakin banyak korban yang berbicara, semakin besar kemungkinan dia mendapatkan hukuman yang setimpal, kata seorang penyidik. Polisi militer mulai menggali lebih dalam, mencari tahu apakah Bramanto memiliki kaki tangan lain dalam jaringan korupsinya. Di sisi lain, Maya mulai mencoba melanjutkan hidupnya dengan normal. Meskipun masih sedikit trauma, dukungan dari suaminya dan orang-orang terdekatnya memberinya kekuatan. Ia kembali bekerja di toko perhiasan dan pemilik toko yang merasa bersalah akhirnya menaikkan gajinya sebagai bentuk permintaan maaf. "Aku seharusnya tidak langsung mempercayai polisi tanpa mencari tahu kebenarannya. Kamu orang jujur, Maya. Aku berterima kasih karena kamu tetap bertahan," ujar pemilik toko. Kapten Arya pun semakin menyadari bahwa ketidakadilan masih merajalela, dan sebagai seorang tentara, ia merasa bertanggung jawab untuk terus menegakkan keadilan, bukan hanya di medan perang tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, di dalam penjara, Bramanto mulai merasakan dampak dari perbuatannya sendiri. Dulu, ia merasa memiliki kuasa atas banyak orang, tetapi kini, di balik jeruji besi, ia hanya seorang kriminal biasa yang ditinggalkan semua orang. Tidak ada lagi uang haram yang bisa ia gunakan untuk menyuap agar bebas, tidak ada lagi jabatan yang bisa ia banggakan. Setiap hari di penjara adalah pengingat bahwa kejahatan yang ia lakukan berujung pada kehancuran dirinya sendiri. Dan dengan itu, keadilan pun ditegakkan. Beberapa bulan setelah insiden itu, kehidupan Kapten Arya dan Maya kembali normal. Maya kembali bekerja di toko perhiasan dengan nama baik yang telah dipulihkan. Banyak pelanggan yang datang untuk memberikan dukungan, bahkan pemilik toko yang dulu ragu kini lebih menghormatinya. Di sisi lain, Kapten Arya tetap menjalankan tugasnya sebagai prajurit dengan penuh dedikasi. Namun, pengalaman ini memberinya pelajaran berharga bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, bahkan di institusi yang seharusnya menegakkan hukum. Sementara itu, di dalam sel tahanan, Bramanto hanya bisa menyesali nasibnya. Dari seorang polisi yang dulu merasa berkuasa, kini ia menjadi narapidana yang tak punya kuasa atas hidupnya sendiri. Setiap malam, ia dihantui oleh bayangan kesalahannya, terutama wajah Kapten Arya yang menatapnya dengan dingin di hari penangkapannya. Kapten Arya sadar bahwa dunia ini masih dipenuhi orang seperti Bramanto. Namun,
Ia juga tahu bahwa selama ada orang-orang yang berani melawan ketidakadilan, kebenaran akan selalu menang. Cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semata-mata untuk hiburan. Segala nama, tokoh, tempat, dan kejadian dalam cerita ini hanyalah rekaan dan tidak memiliki kaitan dengan individu, institusi, atau peristiwa nyata. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau orang yang sebenarnya, itu hanyalah kebetulan yang tidak disengaja. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Bagaimana pendapatmu tentang cerita ini? Apakah ada bagian yang menurutmu paling menarik atau ingin menambahkan twist yang lebih seru? Yuk, tinggalkan komentarmu di bawah dan diskusikan bersama. Jangan lupa juga untuk like dan share agar lebih banyak orang bisa menikmati cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat!